batin mohon maaf. Malam ini sebenarnya kondisi saya sedang tidak sehat. Suara mendadak hilang. Jadi nanti saya mohon kerjasama. Hanya satu yang berbicara, yang lain tutup mulut. Hentikan semua aktivitas. Malam ini berikan yang terindah untuk Rasulullah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa bil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, bahasa Inggrisnya betakon. Banyak orang Inggris rupanya. Kenapa tadi saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengulangi salawat 3 kali kepada Rasulullah? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, merigehese, koret, buntut kasir, bahasa Inggrisnya pamalar. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pamalar, engken? Jawabannya, dia adalah orang-orang yang ketika nama Nabi disebut, telinganya mendengar, mulutnya diam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah hakikatnya orang yang pamalar menurut Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, tidak mau bersalawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tidak ada kata titik, terus menerus bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua panggilan akhirnya sama, hanya alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama. Saya sebut nama nabinya, bantu saya jawab yang kompak, alaihi salam. Nabi Allah Adam, cuma alaihi salam saja. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa semua sama, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk
di dunia ini. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling istimewa. Sallallahu. Allah yang maha kita puja memujinya, Allah yang maha mulia memuliakannya, Allah yang maha kuasa saja bersolawat untuknya. Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita getarkan ruangan ini dengan bersalawat. Siap? 50 orang. Sekali lagi, mana semangatnya? Siap? Kayak terpaksa. Tidak akan rugi siapapun yang nanti ikut bersalawat, karena di antara keistimewaan yang Allah berikan buat Nabi, yang tidak Allah berikan buat Nabi lain adalah Allah menciptakan malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus. Kalau disingkat Satgasus, tapi tugasnya bukan backingin 303, tugasnya bukan jual narkoba, Satgasusnya bukan backingin judi online, Satgasusnya bukan sponsori prostitusi, tapi Satgasus malaikat khusus. Tugasnya khusus, keliling di muka bumi nyari orang-orang yang mau menggerakkan lisannya berselawat untuk Nabi. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus. Tugasnya keliling di muka bumi mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasulullah. Kalau seandainya malaikat itu melihat, menemukan, mendengar ada yang bersalawat kepada Rasul, maka kata Nabi, yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itu akan membawa salawat dari umatku dan melaporkan kepadaku di Madinah. Bapak Ibu, jarak sini ke Madinah naik pesawat 10 jam. Nggak tahu kalau naik kelotok. Tapi dengan secepat kilat salawat kita sudah dibawa malaikat, dilaporkan kepada Rasulullah. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung. Ya itu maksudnya, nggak usah melotot-melotot. Dihadiri oleh Fulan bin Fulan, dihadiri oleh Fulanah binti Fulan. Coba dengarkan, bukan hanya namamu yang dapat berkah karena disebut malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat, tapi nama ayah ibumu ketiban berkah. Bukan namamu yang akan didengar oleh nabimu, tapi nama ayah ibumu pun ikut dikenal, didengar oleh orang yang akan menjamin syafaat untukmu. Maka guru saya berpesan, semakin banyak bersalawat, semakin sudah berbakti dengan orang tuanya. Mungkin malam ini ayah ibu kita sedang menangis di dalam kuburnya, tapi berkat salawat yang dikumandangkan anak cucunya, mereka dapat rahmat, mereka dapat syafaat, mereka dapat ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Semuanya kita getarkan majlis ini dengan bersalawat. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gilanya karena ingat Rasulullah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya.
Sallallahu 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 Allahumma salli wa sallim wa barik. Tenang, ini cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Saya sedikit-sedikit harus doping, minum air hangat-hangat plus jeruk, paling tidak bisa menyambung suara. Alhamdulillah, satu cangkir habis, suara mulai membaik, perut mulai kembung. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada segenap para habaib yang hadir ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Bu, saya mau tanya, cinta dengan Rasulullah? Belum kompak, jawab yang keras, cinta dengan Rasulullah. Jangan bilang cinta kepada Nabi kalau tidak bisa mencintai anak cucunya. Jangan kayak Wahabi, Salafi, ngaku-ngaku cinta dengan Nabi tapi nggak mengakui anak cucu Nabi. Bapak Ibu, silakan beli kitab, judulnya Al-Minahul Makkiyah fi Syarhil Hamziyah. Saya keliling nyari kitab ini di Indonesia, tidak ketemu. Alhamdulillah saya bisa dapatkan kitab ini, karangan Al-Hakim An-Naisaburi, di mana di kota Mesir. Saya nitip dengan teman saya, salah seorang ulama di sana. Begitu saya lihat di dalam kitab itu, halaman 531 ada hadis sahih. Nabi pernah bersumpah, walladzi nafsi biyadi la yu'minu abdun bi, demi zat yang nyawaku ada di genggamannya, la yu'minu abdun bi, kata Nabi, tidak dikatakan seseorang itu dia beriman kepadaku hatta yuhibbani, sampai dia mencintai aku, wala yuhibbuni, dan tidak dikatakan dia mencintai aku hatta yuhibba zawi, sampai dia mencintai anak cucu. Ana harbun liman harabahum, kata Nabi, aku datuknya siap menabuh genderang perang kepada siapapun yang memerangi anak cucuku. Maka istighfar yang memfitnah para habaib, istighfar yang mendolimin para habaib. Bukan mereka yang akan membalas, tapi datuk mereka yang akan memberikan balasan fi yaumil qiyamah. Belajar, buka kitab Minahul Makkiyah karya ulama besar Al-Hakim An-Naisaburi. Wasilmun liman salamahum, kata Nabi, aku datuknya akan berdamai kepada siapapun yang menjalin perdamaian dengan anak cucuku.
wa aduun liman adahum, aku memusuhi siapapun yang memusuhi keturunanku. Alah, hati-hati kata Nabi, man adza qarabati faqad azani, siapa yang menyakiti keturunanku, keluargaku, berarti dia sudah menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah, siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Betul? Maka jangan bilang cinta kalau enggak memuliakan anak cucu Nabi. Wahabi Salafi cintanya cuma cinta monyet doang, ngaku cinta dengan Nabi tapi enggak percaya dengan keturunan Nabi. Bujur Maulaya sal Maulaya sal sekali lagi, tidak ada manfaatnya mau sebanyak apapun ibadahmu, mau di depan Ka'bah sekalipun, kalau seandainya mati bawa kebencian kepada ahlul bait Nabi. Maka saya sedih kadang-kadang lucu lihat Wahabi mengaku dia paling hebat ibadahnya, tapi dalam hatinya ada kebencian dengan anak cucu Nabi. Silakan beli kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, Al-Mustadrak ala Sahihain, buka jilid ketiga, lihat halaman 161. Ada hadis yang sangat panjang. Tapi di akhir hadisnya Nabi pernah memberikan sebuah catatan. Apa kata Nabi? Falau anna rajulan, kalau seandainya ada seorang laki-laki, sofana bainar rukni wal maqam, hari-harinya beribadah di antara maqam. Di mana? Antara Hajar Aswad dan maqam. Di mana? Di Mekah. Di mana? Di depan Ka'bah, tempat mustajab, 24 jam ibadah di depan Ka'bah kata Nabi. Fasalla wasam, hari-harinya salat 24 jam, wasam, siang harinya puasa tiap hari. Thumma laqiyallah, kemudian dia meninggal dunia kata Nabi, fahuwa mubghid,